Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Tolha bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya dan tidak pernah berputus asa untuk terus belajar. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa lagi di sekolah ya anak-anak. Nah, kali ini Ibu akan membahas tema 5F, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum Ibu menyampaikan materi ini, Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya dahulu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan isi teks eksplanasi. Kemudian, siswa dapat menjelaskan macam-macam panas. Siswa dapat melakukan percobaan panas dengan cara konveksi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah. Yang terakhir, siswa dapat membuat ringkasan teks eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kalimat efektif. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi kalian dari halaman 41 sampai 51. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang bahasa Indonesia, menjelaskan isi teks eksplanasi, membuat ringkasan teks eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kalimat efektif. Membuat ringkasan membutuhkan banyak latihan. Sebelum membuat ringkasan, pertama-tama fokuskan dulu pada judul artikel atau bacaan. Judul biasanya akan memberikan petunjuk mengenai topik yang dibahas dalam artikel. Setelah judul, ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, artikel. Apa yang sedang dibicarakan dalam artikel ini? Yang kedua, apakah ide pokok atau pesan yang akan disampaikan dalam artikel? Yang terakhir, apakah ide penjelas yang terdapat dalam artikel? Nah, artikel pengetahuan dapat kita peroleh dari media cetak atau elektronik yang informasinya disampaikan begitu banyak sehingga membuat sulit memahaminya, sehingga untuk memudahkan digunakan teknik meringkas. Ringkasan teks ini terdiri dari kalimat-kalimat efektif. Kenapa? Karena kalimat efektif ini terkesan langsung atau lugas dan tidak bertele-tele. Nah, struktur kalimat efektif ini juga mudah dipahami pembacanya. Contoh kalimat efektifnya, di sini ada contoh ya. Yang pertama, ada Dina meminum secangkir teh hangat saja. Yang kedua, Dina meminum secangkir teh hangat. Nah, ini adalah kalimat efektif yang bisa kalian lihat. Nah, di sini petunjuknya kalimat efektif ini tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu digunakan. Seperti tadi ya, Dina meminum secangkir teh hangat saja, kita hapus menjadi Dina meminum secangkir teh hangat. Jadi lebih simpel ya anak-anak. Nah, kemudian ada IPA. Menjelaskan macam-macam perpindahan panas dan melakukan percobaan panas dengan cara konveksi. Bisa kalian lihat di halaman 43. 43 ya anak-anak. Nah, panas berpindah tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Panas dapat berpindah tempat secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu apa sih, Bu? Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya bisa kalian lihat di halaman 43, sendok logam akan terasa panas ketika dimasukkan dalam sup panas. Nah, kemudian ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara diikuti aliran perantaranya. Contohnya air yang direbus dalam panci akan mendidih. Nah, radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Contohnya tubuh kita merasakan panas ketika berada di dekat api unggun. Nah, itu adalah pengertian dari konduksi, konveksi, dan radiasi beserta contohnya. Peristiwa panasnya sendok logam yang dicelupkan ke dalam air panas terjadi karena panasnya berpindah dari benda yang bersuhu tinggi dari air panas ini ke benda yang suhunya rendah, sendoknya berupa logam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan suhu.
Berdasarkan hukum kekekalan energi, maksud Ibu. Berdasarkan hukum energi dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, itu adalah hukum kekekalan energi, anak-anak. Nah, kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Selanjutnya ada SPDP, menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan seni tari daerah. Tari kecak atau sangyang jaran menggunakan api sebagai perangkat pelengkap tari. Nah, itu adalah tari kecak. Nah, kemudian agar tarian daerah lebih indah dilihat, selain perangkat tari, pola lantai dalam tari pun perlu mendapat perhatian. Pola lantai ini merupakan garis imajiner yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai memiliki dua pola dasar, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus memberikan kesan kesederhanaan dan kekuatan. Sedangkan pada pola lengkung memberikan kesan kelembutan. Dari pola lantai garis lurus dikembangkanlah pola lantai horizontal, vertikal, segitiga, zigzag, hingga diagonal. Nah, bisa kalian lihat ya gambar-gambar dari pola lantainya di halaman 49. Bentuk pola lantai pada tari jaran kepang yaitu garis horizontal tidak mempunyai makna apapun. Pola lantai melingkar, lurus ke depan dan horizontal. Sedangkan pada bentuk pola lantai pada tari bedia ketawang itu garis horizontal memiliki makna. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan dari materi ini. Sekarang kalian kerjakan halaman 43, 45, dan 52 langsung pada paket kalian. Nah, kemudian kalian mencari benda yang memiliki perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi masing-masing 3 gambar. Nah, nanti kalian tempelkan di buku BDR kalian. Baik, anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan materi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.